Untuk yang lagi jadi korban, disuruh-suruh, hati-hati. Nanti kalau kau tidak sesuai ekspektasi, kau akan disikat dia juga. Kompor. Seolah-olah mau tahu urusan hidup dia. Saya cuma mau kau. Kak, jangan diposting. Nanti ketahuan tempat yayasannya. Berarti bener kan di yayasan, bukan di padepokan. Lu pikir Laura gue taruh di padepokan? Lu pikir Laura lagi belajar ilmu kanuragan? Lu pikir Laura gue suruh belajar silat? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Ya, kali ini kita bakal ngebahas tentu saja gosip atau berita kesukaan kalian, yaitu dimana kita ngebahas tentang Fitri Sahepero. Kemarin kan kita udah sempat singgung-singgung gitu ya. Yang belum nonton nih di dua konten silahkan ditonton ya. Kita udah ngebahas Loli ya, udah ngebahas siapa lagi yang terbaru pagi ini diupload Loli ya. Ya, yang kemarin-kemarin bukan Loli sih, agak lupa siapa. Silahkan ditonton aja. Kita bakal lihat reaksi dari Nikita Mirzani dan Fitri Sahepero. Musuh berdua ini kagak ada damai-damainya ya, malah saling menyerang gitu ya. Sampai sekarang kalau nggak salah Nikita mau melaporkan. Mari kita reaction bareng-bareng. Seperti biasa, buat teman-teman jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk melakukan check out parfum. Karena saya sudah terlalu sering menawarkan ini, mungkin takutnya kalian bosen ya udah. Silahkan check out parfum di bawah. Ada Hin, ada Magela, ada parfum Didenko, ada Brave ya. Harganya di bawah, tinggal sesuaiin kalian. Ingat, saya cuma rekomendasiin ada harga, ada kualitas. Yang pasti toko official ya. Takutnya produknya KW gitu ya. Ya udah nggak usah lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Sekarang lagi bikin drama baru dengan anaknya. Oke, kita bisa lihat fotonya di sini. Ada Nikita Mirzani sama Laura ya. Kebiasaan nih mulut ngomong Loli ya. Jadi mohon dimaafkan ya teman-teman. Lanjut. Nah, kalau sekarang dia mulai nih bikin drama baru, akur dengan anaknya, gak ada yang istimewa ya. Emang itu kewajiban orang tua begitu, mendidik, mengurus anaknya ya. Tapi nih ya, untuk yang lagi jadi korban, disuruh-suruh, hati-hati ya, hati-hati. Nanti kalau kau tidak sesuai ekspektasi, kau akan disikat dia juga. Kompor nih ya. Itu ada komentarnya tuh, kompor. Kata siapa nggak istimewa? Istimewa ya. Ini viewnya banyak gitu kalau ketika kita ngebahas Loli ya. Spesial Loli itu ya. Luar biasa istimewanya. Nikmir fit nggak kayak kamu anak. Udah. Skip. Lanjut. Emang ada orang yang mendengarkan ulah-ulah kau? Oke. Nyindir nih kita. Aku juga bisa nih ya, aku praktekin. Dikira sini kita ada orang ya yang mau lagi sekarang mendengar, mempercayai atau mendukung ulah-ulah biadab kau. Gak ada. Dikira sedikit gitu, hidup itu segampang yang dia pikirkan waktu aku masih berteman dengan dia. Sulit. Waduh, ini kata-kata yang sangat kasar ya. Tolong ada guk. Ngeri banget ya disebut namanya lagi. Aslinya dia kangen sama NM. Ya pastilah, orang kalau kangen pasti tahu kegiatan temennya tuh kayak gimana gitu kan. Wajahnya kok kayak Sahrul ya. Waduh. Skip komennya, ngeri pedes. Seolah-olah mau tahu urusan hidup dia. Saya cuma mau kau. 11-12 ya, pengen tahu urusan orang sama menghina gitu ya. Oke, kita dengerin ya. Si manusia itu GR banget, seolah-olah aku mau tahu gitu ya urusan dia. Nggak mau tahu, aku mau tahu ya. Aku tuh mau bukan mau tahu, harus dipahami. Anak kau mau ditaruh di yayasan mana kek, entah berantah kek, mau di Salatiga kek. Gue nggak peduli mau milik siapa kek, nggak peduli ya, duit kau ya, memang itu kewajiban kau. Jangan pengalihan isu deh ya, jangan pengalihan isu gitu. Jangan terkecoh sama masalah yang lain, fokus ke kasus pemerasan. Ini saya nggak mau kok. Saya pengen bahas Oli kok. Jangan terkecoh karena apa? Karena kita harus menyaksikan sama-sama perbuatan si manusia ini di urusan pemerasan skincare itu nyata
ya, nyata aku saksi yang mendengar. Nah, kok dia bisa jadi saksi gitu ya? Tapi di sini ada komentar yang dukung atas FS ya. Ya mungkin dari sisi fansnya FS kita lihat terbongkar, mantap FS. Semangat Kak Fitri. Woi, kalian timnya mana nih? Timnya FS atau nih kita? Saya di tengah-tengah aja. Walaupun agak berat dikit nggak apa-apa ya. Ada yang bangga anaknya mau preskon, nggak malu ya? Disuruh ngebual apa lagi? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan walaupun nih aku nih kali ini setuju ya. Walaupun kau menyuruh atau mengatur atau terserahlah apa namanya anak kau itu, sesuka hati kau, biar kau senang, yang penting anak kau pungut lagi. Jangan kau buang, jangan kau permalukan, dan kau rawat dan kau sayang dengan baik ya. Kalaupun nanti termasuk aku lah, kalaupun aku disalahkan, bodoh amat. Ya, yang penting satu, kau sayangi anak kau. Aku makin curiga ya. Ini curiga loh ya. Kita berdiskusi kayak kok makin curiga. Apakah Fitri ini ikut perkembangannya Loli gitu ya? Kabur, maksudnya kabur ya? Enggak mungkin lah ya. Oke. Pemikiran aneh saya, dilanjut. Berfaedah untuk membuat masyarakat Indonesia begini nih, ngernyit. Lu lagi beritanya. Pokoknya netizen ya, mau apapun, mau preskon kayak mau apa, kayak iyain aja. Yang penting kalian semua sama-sama pantau. Jangan dia telantarin anaknya, jangan suruh negara ngurusin anaknya. Ya, aku nih udah berikrar dari sekarang, sekalipun aku difitnah, paling nanti dia suruh anaknya tuh aku iyain ya, aku iyain. Yang penting dia urus anaknya, jangan negara yang urus anaknya, dan jangan ngasih contoh ke Indonesia sebagai ibu yang buruk. Salahin aja aku. EGP. Emang gua peduli ya. Oke. Masuk. Oke. Saya sudah paham guys ya. Dia difitnah, ngomong fitnah ini kalau nggak salah emang ada statement dari Nikita Mirzani. Pas waktu itu kan Loli pernah kabur ya. Ini ada dalangnya nih pasti ya, dari rumah aman Loli bisa kabur. Dalangnya adalah FS gitu, dari dugaan gitu kan. Kayaknya dia nggak terima, dia bukan dalangnya, tapi dia ngikutin perkembangannya. Oke, kita lihat deh komentar ya. Gara-gara Nikita gua tahu yang namanya Kak Fitri. Sama gara-gara netizen nih saya suruh tahu, harus nyari tahu siapa itu Fitri. Dulu aku kira si Fitri ini orangnya elegan dan berkelas, ternyata lebih. Ternyata apa nih ya. Next kita lanjut dari sisi netizen deh. Anaknya mau preskon, nggak malu ya? Kasih paham. Aneh ya, anaknya orang yang mau preskon, tapi dia yang ketar-ketir. Udah kepedean banget, namanya bakalan dibawa gitu ya. Emang kenapa sih? Takut banget ya kayaknya. Lucu memang ya. Nambah tua tuh nambah kocak. Bukan saya lo ya. Yang bilang tua ya, aduh. Ya kalau dipikir sih emang ya nggak mungkin seusia si Loli tuh bisa bertindak sefrontal itu dan ugal-ugalan kayak begitu kalau nggak ada sosok-sosok yang ngedoktrin dia gitu ya. Kalau logikanya seperti itu. Ternyata kan benar kata KNM ya, kalau ada sesosok nenek-nenek yang memang ngedoktrin dia dan ngebrainwash anaknya. Wajar nggak sih kalau ibunya marah? Wajar dong, ya kan? Siapa yang nggak marah? Aku juga marah kalau anakku digituin sama orang, didoktrin, di brainwash. Pastilah. Lagian kenapa Kak Niki harus malu, Nek? Yang malu tuh harusnya Anda. Masih punya ibu tapi nggak ngakuin ibunya. Waduh. Dibalikin kata-katanya, dibalikin ya. Apakah Loli harus mengikuti jejaknya si? Terus nggak tanggung jawab juga sama ibunya. Malu lah harusnya. Yang namanya kenakalan remaja, selama masih bisa dirubah dan si anak masih mau bertobat, ya, mau berubah jadi lebih baik, gak ada masalah. Biasa kok. Pertengkaran, perdebatan, adu argumen antara anak perempuan dan seorang ibu itu memang lebih sering dibanding seorang ibu dengan anak laki-lakinya gitu. Dan itu wajar saja, tidak apa-apa ya.
Gitu ya. Oke, ini dari sisi netizen ya, melihat pernyataan dari Fitri gitu kan. Mari kita lanjut dari komentar Nikita Mirzani. Kalau tempatnya ketemu, tenang aja guys, tidak boleh ketemu selain orang tuanya. Oke, jadi tempatnya benar-benar aman nih si Loli ya, Laura ya, Laura. Kak, jangan diposting. Nanti ketahuan tempat yayasannya. Berarti bener kan di yayasan, bukan di padepokan. Lagian enggak, kalau ketahuan juga nggak ada masalah. Nggak akan boleh ketemu, nggak akan boleh masuk. Kecuali orang tua dan keluarga yang sudah terdaftar namanya di situ. Lu mau jajawakan, mau ngereok sekalipun, mau ketemu Laura nggak bisa. Ini bukan milik negara, milik swasta. Jadi siapapun yang ingin bertemu atau telepon gelap pasti nyambungnya ke gua. Makan. Jangan lupa makan. Kita harus makan biar ada nya. Oke. Laura bukan di padepokan ya. Mungkin ada statement dari Fitri kalau Laura itu di padepokan ya teman-teman. Oh, seperti fotonya Laura yang saya posting di sebelumnya. Dia sedang melakukan kegiatan belajar. Kenapa sih saya blur di sebelahnya dan cuma kelihatan kakinya? Karena saya menjaga privasi dari wali murid, orang tua yang menitipkan anaknya di situ. Karena yayasan itu bukan untuk orang-orang yang tidak punya uang. Yayasan itu rata-rata anak-anaknya orang kaya semua. Makanya saya ilangin, cuman kaki-kaki di bawahnya aja masih ada ya. Karena saya menjaga privasi dari anak-anak yang dititipkan di situ, paham ya? Nah, itu dia sedang melakukan aktivitas belajar. Paham ya? Jadi dia bukan lagi belajar ilmu menghilang. Dia belajar ilmu pendidikan, guys ya. Kalian kalau masih nggak paham juga, serah. Atur aja ya. Lu pikir ini zaman tahun 1990. Laura sekarang ada di tempat. Yayasan yang baru ini, Laura banyak sekali kegiatannya. Seperti belajar bahasa Inggris, belajar seperti sama layaknya di sekolahan. Sama. Bedanya di yayasan ini semuanya bayar karena swasta. Didirikan sendiri sama salah satu perempuan, suami istri ya, yang memang dia mendirikan rumah ini khusus untuk anak-anak yang bermasalah dan pengen ditolong lalu masih ingin mengejar cita-citanya. Jadi tidak ketinggalan sama pelajaran-pelajaran yang sudah lama tidak dipelajari. Gitu, bukan di padepokan kayak si antek-anteknya pengusaha lu ini bikin. Kan gue ngakak ya. Lanjut lagi, next. Gue tuh pengen ngakak, pengen ketawa karena lucu aja gitu ya. Buat antek-anteknya pengusaha lu. Wajar kok semua orang boleh bikin akun pembela, akun haters, akun bullying, terserah. Tapi alangkah eloknya ketika kalian menjadi akun haters gue, mendapatkan suatu informasi, itu jangan langsung ditelan. Terlihat sekali. Lu pikir Laura gue taruh di padepokan? Lu pikir Laura lagi belajar ilmu kanuragan? Lu pikir Laura gue suruh belajar silat? Lu pikir Laura gue suruh belajar ilmu kebal ditaruh di padepokan? Dia itu ditaruh di yayasan sama persis seperti rumah aman. Cuma rumah aman itu di bawah naungan negara. Jadi gratis. Cuman kalau mau makan, mau beli apa tetap beli sendiri atau bayar. Kalau di yayasan ini tidurnya bayar, kegiatannya semua bayar. Oke, jadi mungkin dari sini Nikita Mirzani bilang lebih ketat lagi nih harusnya karena kan dibayar ya. Ya pasti lebih ketat lagi gitu. Oke, keren sih ya. Oh, ini foto-fotonya ya di blur semua ya. Sisa kaki doang ya, rada-rada ngeri sih, tinggal kaki doang ya. Kalau bikin gosip tuh yang bener rantai-rantai sama pengusaha halu ya. Kali Loli ditaruh di padepokan, Laura ditaruh di yayasan swasta sama seperti rumah aman. Bedanya yang sekarang swasta jadi per bulan bayar dan setiap hari ada kegiatan seperti belajar dan lain-lain. Masa di padepokan emang disuruh latihan silat? Iya sih. Next. Ternyata Nikita Mirzani laporkan Fitri UU ITE barusan ke Polda. Oh, ini videonya. Kejutannya apa? Oh, ini kejutannya. Nggak terkejut. Gelai malah. Gelai, oke. Kita lihat deh laporannya apa. Saya pengen penasaran laporannya apa dari Nikita Mirzani. Fitri Saulteru akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Nikita Mirzani. Pencemaran nama baik. Berita viral kali ini datang dari Fitri Saulteru dan Nikita Mirzani.
Perseteruan antara Nikita Mirzani dan mantan sahabatnya yaitu Fitri Saulteru ini kan memang kayak cukup memanas gitu ya guys. Banyak sekali story-story dari Fitri Saulteru ini yang seperti kayak menyerang gitu ke Nikita Mirzani gitu guys. Dan sebaliknya Nikita Mirzani pun tidak mau kalah dengan story-story untuk menyindir atau menyerang Fitri Saulteru gitu. Bahkan perseteruan antar mantan sahabat ini tuh sudah sampai ke ranah pribadi gitu ya. Bahkan anak dari Nikita Mirzani atau Loli Laura Mezani ini diduga kayak di brainwash gitu sama Fitri Saulteru agar kayak maminya atau Nikita Mirzani ini gitu guys. Nah, kabar terbaru baru aja hangat keluar dari oven gitu ya guys. Nikita Mirzani ini membuat story melampirkan surat laporan untuk yang diduga Fitri Saulteru gitu guys atas pencemaran nama baik. Dari captionnya Nikita Mirzani gitu ya guys. Nikita Mirzani ini sepertinya sudah kayak muak sekali berseteru dengan Fitri Saulteru ini gitu dan akan segera mengakhirinya di meja hijau gitu atau di jalur hukum gitu ya guys. Tapi jangan salah, sepertinya Fitri Saulteru ini pun tidak takut atas laporan dari Nikita Mirzani gitu guys. Karena power dari Fitri Saulteru ini pun kayak cukup besar juga gitu loh. Ya imbang lah mungkin ya kalau melawan Nikita Mirzani. Apalagi Fitri Saulteru dan Nikita Mirzani ini kan pernah dekat, pernah kenal cukup lama seperti kakak adik gitu ya guys. Pasti kan sudah pada tahu kelemahan masing-masing. Sangat-sangat seru. Seorang sahabat jadi musuh ya. Ini ada yang menarik deh. Komentarnya menarik banget. Musuh paling berbahaya sebenarnya adalah sahabat kita sendiri. Karena ketika sahabat menjadi musuh, dia tahu kelemahan dan rahasia kita. Ini dua-duanya kan sahabat ya. Siapa nih yang tahu kelemahannya, antara Fitri atau Nikita? Terus ada yang komen nih, laporan tukang semir aja nggak jalan. Jangan gitu guys. Laporan Rasman aja sampai 2 tahun tuh ya baru jalan, setahun atau 2 tahun gitu baru berjalan sekarang gitu kan. Bukan Niki aja yang laporin, banyak yang laporin. Kita lihat apakah berjalan laporannya atau hanya sekedar lapor. Laporan doang ya. Oke. Terharu akhirnya Loli kembali pulang ke Nikita Mirzani. Pihak lain jangan panas. Siapa tuh? Lanjut. Yang bisa kalian atur seperti Laura sebelumnya. Tapi alhamdulillah karena berkat banyak doa juga ya, entah dari siapa, saya mengucapkan juga terima kasih banyak karena Laura sekarang sudah berada lagi di tangan saya, di tangan ibunya dan di tangan keluarganya yang memang mencintai Laura sepenuh hati. Walaupun saya tahu berat menjadi seorang single parent, apalagi membiayai anak sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, tapi bagaimanapun saya akan terus memperjuangkan dan alhamdulillah yang penting Lauranya sudah sadar dulu supaya cepat proses hukum ini cepat selesai. Gitu. Terima kasih buat yang udah doain semuanya, siapapun itu, terima kasih banyak. Cakep ya. Semangat terus Kak Niki, semangat. Jangan sampai kena prank tiba-tiba nongol I love you padahal. Ya itu nggak expect sih tiba-tiba ya. Selesai di BAP tiba-tiba Ada view padu. kan agak takut. Ini taktik anaknya. Nggak apa-apa, biar makin banyak dramanya ya. Saya jadi ikut mendoakan semoga Laura kembali jadi anak solehanya Ami, menutup masa lalu dan menyosong masa depan yang cerah. Amin ya, amin. Oke, bagus. Amin ya, semoga bener-bener lah sudah tersadarkan ya Laura. Cuma saya lagi menunggu Laura ini tampil ke media. Apakah muncul Alawi Fadel lagi? Ya, saya undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. I love you guys. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.